akses investasi yang lebih terjangkau gitu. Kenapa gitu ya? Nih, bayangkan kalau kita misalkan mau investasi di 30 saham dengan kapitalisasi pasar paling besar di bursa gitu ya. Ini cocok banget buat pemula gitu, retail apalagi yang pemula. Kenapa? Karena tadi biayanya relatif murah gitu ya. Biaya modal awal untuk startnya tuh untuk mulai itu relatif lebih terjangkau. Juga sudah ada manajer investasi yang membantu mengelola portofolio kita gitu, jadi lebih terdiversifikasi. Oke, kita sampai di segmen terakhir nih Sobat MNCers di podcast edukasi literasi investasi kita kali ini, yang mana kita akan bahas mengenai peluang, risiko, dan juga gimana sih cara buat mulai investasi di ETF ini buat kamu dan buat saya juga gitu pastinya gitu. Karena saya selama ini kayak cuman liatin aja nih ETF, enak ya kalau misalnya beli ETF gitu. Kadang saya suka mikir seperti itu gitu. Sabi nggak sih buat beli ETF gitu? Nah, kita akan bahas sama expertnya langsung nih. Nah, gini Mas Vicky, apa aja sih kira-kira peluang yang ditawarkan ETF ini buat investor retail kayak saya dan juga teman-teman MNCers? Ya, ETF ini emang kasih banyak peluang gitu ya untuk investor retail gitu ya. Salah satunya yang pertama adalah akses investasi yang lebih terjangkau gitu. Kenapa gitu ya? Nih, bayangkan kalau kita misalkan mau investasi di 30 saham dengan kapitalisasi pasar paling besar di bursa gitu ya. Okay. Nah, itu kalau kita beli sahamnya satu persatu gitu ya. Itu kan tentunya modalnya besar banget gitu ya Mas ya. Untuk investor retail kebanyakan apalagi yang pemula ya tentunya itu modal yang nggak sedikit gitu ya. Nah, tapi hal ini bisa kita lakukan dengan ETF atau melalui ETF dengan harga yang relatif lebih terjangkau daripada kita beli sahamnya satu persatu. Jadinya kita dapat 30 saham, kita dapat diversifikasinya juga, tapi modalnya tuh lebih kecil gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau teman-teman suka investasi tematik gitu, investasi yang mengandalkan faktor-faktor tertentu, misalkan value gitu, cari saham-saham dengan valuasi rendah atau saham-saham yang bagi-bagi dividen. Yeah. Nah, itu kan tentunya pertama kita harus cari dulu tuh sahamnya apa yang sesuai dengan tema kita atau faktor yang kita inginkan. Dan juga setelah itu kita harus beli sahamnya satu persatu. Nah, itu juga itu modalnya cukup besar dan makan waktu yang cukup banyak gitu ya untuk pilih saham satu persatu tersebut. Tapi dengan ETF ini bisa kita lakukan juga dengan jauh lebih mudah gitu ya. Misalkan kita mau beli ETF yang isinya saham-saham valuasi rendah, kita bisa coba mengacu ke ETF yang menggunakan indeks IDX Value 30. Nah, itu isinya saham-saham yang valuasinya relatif rendah. Atau misalkan mau ETF yang bagi-bagi dividen gitu ya, saham yang bagi-bagi dividen, kita bisa beli ETF yang mengacu ke indeks High Dividend 20. Atau misalkan mau yang syariah gitu ya, nah kita bisa juga beli ETF yang mengacu ke indeks syariah. Nah, lalu yang ketiga, ini cocok banget buat pemula gitu, retail apalagi yang pemula. Kenapa? Karena tadi biayanya relatif murah gitu ya. Biaya modal awal untuk startnya tuh untuk mulai itu relatif lebih terjangkau. Juga sudah ada manajer investasi yang membantu mengelola portofolio kita gitu. Jadi lebih terdiversifikasi seperti itu Mas Rizky. Oke. Iya, saya baru ingat awal-awal saya mulai investasi, saya pernah punya pertanyaan gini Mas Vicky. Bisa nggak sih saya beli indeks gitu? Ternyata udah ada jawabannya. Itu beli ETF gitu sebenarnya. Jadi beli ETF ini kayak sebenarnya ya kasarnya kita beli indeksnya gitu dengan harga yang lebih murah gitu. Karena saya pernah kebayang bisa nggak sih beli LQ45 gitu, nah atau beli IDX 30 gitu. Nah, atau juga mungkin bisa buat yang mau investasi secara tematik gitu. Mungkin preferensinya ke syariah gitu, udah ada ETF-nya gitu. Udah ada ETF syariah ya Mas? Ada, ya? betul. Atau mungkin mau yang sobat lingkungan banget nih gitu. Nah, peduli lingkungan banget nih. Mungkin ada ETF yang tematiknya itu ESG, ada ya Mas ya? Betul. Jadi mau investasi bentuknya seperti apa, mau beli indeks atau mau investasi dengan tema seperti apa, udah ada ETF-nya gitu. Oke, itu tadi peluang yang ditawarkan oleh ETF ya, Sobat MNCers. Enggak afdol sebenarnya kalau kita ngomong enak-enaknya aja gitu. Nah, kita bahas yang pahit-pahitnya nih, Sobat MNCers gitu. Risikonya ada apa aja sih sebenarnya Mas Vicky gitu di ETF ini gitu. Nah, kita ngomong enak-enaknya aja ya enak semua gitu ya kan. Kalau sekarang kita mungkin ngomong pahit-pahitnya ada apa aja sih risiko yang ada di ETF ini gitu.
Iya, ya sama seperti investasi lain juga ya Mas Rizky ya. Benar. Tentunya investasi di ETF juga ada Benar. risikonya. Dan penting juga kita paham risikonya nih apa gitu ya, biar kita tahu nih kalau investasi ETF nih kira-kira risiko yang bisa kita hadapi itu apa aja gitu ya. Nah, yang pertama tuh ada seperti investasi lain, ada namanya risiko pasar gitu ya. Jadi karena ini ETF ini isinya juga saham gitu ya, sama seperti saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau efek-efek lainnya gitu ya. Nah, ketika sahamnya terdampak gitu, misalkan lagi ada kondisi ekonominya kurang baik atau ada berita yang kurang oke gitu buat pasar kan, misalkan kebanyakan saham di bursa pergerakannya lagi terkoreksi gitu misalkan. Benar. Nah, ini juga bisa berdampak ke ETF gitu ya. Kalau saham-saham di bursa kebanyakan lagi pada terkoreksi gitu, ETF-nya juga bisa terkoreksi gitu ya nilainya gitu ya. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, risiko di mana tidak ada likuiditas di pasar gitu ya. Nah, tapi risiko ini bisa diminimalisir gitu ya dengan hadirnya dealer partisipan yang selalu menyediakan kuotasi jual maupun kuotasi beli di pasar sekunder selama jam perdagangan bursa seperti itu. Cuma tentu kita perlu pantau gitu ya karena dealer partisipan ini menyediakan kuotasinya tuh berbeda-beda gitu ya. Kita perlu pantau tiap ETF-nya apakah kira-kira likuiditasnya cukup nih buat kebutuhan investasi kita. Lalu yang ketiga, ini ada yang disebut dengan tracking error risk. Nah, tracking error risk itu apa gitu ya? Tracking error risk ini, resiko tracking error ini adalah perbedaan atau selisih antara return index dengan return ETF. Jadi kan kebanyakan ETF tuh mengacu ke indeks tertentu ya. Betul. Nah, biasanya sih ada selisih antara return index dengan return ETF-nya. Nah, tapi seberapa besar selisihnya ini yang perlu kita pahami gitu ya, yang perlu kita ketahui. Kalau selisihnya dikit gitu, tipis gitu ya, nah biasanya masih bisa kita tolerir lah. Nah, tapi ya misalkan selisihnya cukup besar, nah berarti ini ada yang sesuatu nih dari pengelolaan ETF yang mengacu ke indeks ini. Nah, ini yang perlu kita pahami tiga ini. Oke, gini Mas Vicky, udah kita tahu nih peluangnya ada apa aja gitu, risikonya juga ada apa aja, dan mungkin udah bisa kita manage nih risiko-risikonya tadi gitu. Dan juga ada yang manage juga gitu, manajer investasi gitu. Betul. Gimana cara mulainya buat ETF ini? Ya. Iya, mungkin cara mulainya yang pertama Mas, kita harus tahu dulu nih strategi investasi kita apa nih. Misalkan kita mau ikutin pasar aja pergerakannya kemana, misalkan itu. Atau mungkin alternatif lain kita mau pakai tema tertentu tadi seperti dividen, syariah, atau valuasi rendah. Nah, kita harus tahu dulu nih strategi investasi kita apa gitu ya. Setelah tahu strategi investasinya, kita tahu dulu indeks yang kira-kira cocok sama strategi investasi kita apa. Misalkan kita mau investasi yang ngikutin pergerakan pasar aja. Nah, kita bisa gunakan indeks yang tracking pergerakan pasar seperti IDX30 atau LQ45. Atau mungkin kita mau investasi ke saham yang bagi-bagi dividen. Kita bisa coba mengacu ke indeks high dividend 20 gitu ya. Nah, setelah kita tahu strategi kita apa, indeks yang mau kita acu yang bisa mencakup strategi tadi kita itu apa, kita bisa pilih ETF-nya. Nah, misalkan kita mau strategi mengikuti pergerakan pasar, kita pilih indeks IDX30 gitu. Nah, saat ini misalkan di bursa ada 6 ETF yang mengacu ke indeks IDX30. Nah, kita pilih nih dari 6 ini tuh, mana sih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa cek dari misalkan 6 ini, kita bisa cek nih likuiditasnya masing-masing, kita bisa cek ketersediaan kuotasinya gitu dari volumenya maupun dari spread antara bid dan ask. Kita pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Lalu setelah kita tahu itu semua, kita udah tahu strategi kita gimana, pilihan ETF-nya apa, kita bisa lakukan investasi secara rutin aja, secara berkala, mingguan, bulanan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah kita sekarang udah jadi makin paham nih sebenarnya soal ETF nih, Sobat MNCers gitu. Nah, ternyata nggak serumit yang kita bayangkan ya gitu. Saya juga mikirnya awal-awal tadi itu ETF ini cocok nggak sih buat diinvestasiin, ribet nggak sih sebenarnya. Ternyata nggak sebenarnya MNCers gitu. Dan cara belinya juga hampir sama kayak kita beli saham pada umumnya gitu. Nah, yang penting tadi itu cara mulainya adalah kita tentuin dulu strategi kita seperti apa gitu. Kita mau beli ETF seperti apa gitu, kita lihat, kita perhatikan juga dari sisi likuiditasnya gitu. Nah, lalu kita bisa beli dari aplikasi Motion Trade gitu. Nah, bisa beli dari aplikasi Motion Trade, tinggal ketikkan aja kode ETF-nya gitu. Kalau misalnya bingung ETF-nya ada apa aja, bisa cek di websitenya bursa ya.
Nah, bisa cek di websitenya bursa, itu bisa kelihatan ada ETF apa aja sih yang diperdagangkan di pasar kita gitu. Oke. Nah, thank you banget Mas Pigi udah ngobrol tentang ETF gitu, udah ngenalin ETF ke Sobat MNCers gitu. Thank you udah join di podcast Literasi Investasi kita. Bisa didengerin ulang di platform-platform favorit Sobat MNCers semuanya. Dengan saya Rizky. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Happy learning, happy investing, dan always invest with the best with MNC Sekuritas.